kalian sudah lihat gambar yang ada di slide depan, dan bisa jadi juga sebagian besar di antara kalian sudah pernah mendengarkan penjelasan tentang gambar ini. Bahkan mungkin bukan hanya satu kali saja, mungkin sudah beberapa kali mendengarkan penjelasan dari gambar ini. Tapi ya, saya pikir walaupun mungkin ada sebagian sudah beberapa kali mendengarkan penjelasan ini, tapi tidak apa-apa. Pada malam ini kita bersama-sama membahasnya sekali lagi. Karena dengan memahami gambar ini, sebetulnya banyak dhamma yang kita bisa ketahui atau pahami juga. Ya. Gambar ini namanya bawa cakka. Ya, bawa itu artinya eksistensi. Ya, eksistensi atau mungkin arti turunannya itu kehidupan. Cakka, cakra. Jadi lingkaran kehidupan atau lingkaran eksistensi makhluk hidup di samsara ini. Atau bahasa Inggrisnya itu the wheel of life. Ya. Gambar ini sebetulnya aslinya berasal dari tradisi di Buddhisme Tibet. Ya. Jadi ini adalah versi Theravadanya, dibuat puluhan tahun yang lalu oleh seorang biku bule yang namanya Bante Khanti Palo. Beliau biku bule yang tinggal di Thailand. Ya. Nah, beliau terinspirasi ya sebetulnya oleh gambar yang dari yang ada di Tibet. Ya, yang ada di Tibet. Ini aslinya, gambar yang berasal dari Tibet. Nah, ini variannya. Ini juga. Ini, ya. Oh, habis. Ya. Nah, jadi yang ini adalah versi Theravadanya. Ya. Apa beda versi Theravada sama versi yang Tibetan? Misalnya kalau Theravada, pembagian alam itu secara garis besar itu menjadi 5 alam. Sedangkan kalau di Tibetan Buddhisme itu alamnya itu ada 6. Ya, kalau Mahayana atau Tantrayana ada 6 alam. Kalau Theravada 5. Ada tambah 1 di Mahayana, yaitu adanya alam Asura. Cuma di Theravada, Asuranya itu ada sebagian masuk alam dewa, ada sebagian lagi masuk alam peta. Jadi Asura itu ya boleh dibilang alam yang agak abu-abu begitu. Dia bisa masuk, sebagian bisa masuk peta, bisa juga masuk alam dewa. Jadi adanya gambar seperti ini, ya konon itu berasal dari satu cerita. Cerita ini aslinya dalam bahasa Sanskerta. Saya lupa nama kitabnya itu, kalau tidak salah namanya Awadana Sataka. Ya. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa waktu Sang Buddha masih hidup, ya ini versi cerita yang ada di kitab Sanskerta itu ya. Jadi pada saat Sang Buddha masih hidup, waktu itu kan beliau mempunyai 2 siswa utama.
Bante Sariputta, dan Bante Moggallana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bante Moggallana itu beliau sangat sakti, sehingga beliau mempunyai banyak penggemar. Ya, tapi gara-gara banyak penggemar ini juga menjadi sebab kematian beliau. Nah, jadi suatu saat, ya, Sang Buddha bersama Ananda sedang melewati satu tempat. Di tempat tersebut, Bante Moggallana dikerumuni banyak umat, banyak biku, banyak umat mengerumuninya. Lalu Sang Buddha mengatakan, ya, Bante Moggallana ini, ya, dia hanya satu orang. Dia hanya satu orang dan dia hanya bisa membabarkan dhamma, dia hanya bisa menceritakan tentang alam-alam kehidupan kepada jumlah umat yang terbatas. Alangkah baiknya kalau nanti ada satu gambar di mana itu menggambarkan alam-alam kehidupan yang ada di dunia ini. Kemudian nanti setiap biku mampu menjelaskan gambar-gambar ini, menjelaskan gambar ini secara detail, ya, kepada umat yang datang ke wihara. Maka, ya, dengan cara demikian akan semakin banyak orang yang bisa memahami alam-alam kehidupan tentang hukum karma dan termasuk paticca samuppada. Ya, jadi konon, ya, setelah itu mulai muncullah gambar seperti itu. Ya, ini konon menurut cerita yang ada di kitab Sangsekerta itu. Nah, ya, gambar ini adalah versi Theravada, ya, namanya lingkaran kehidupan, ya, atau lingkaran eksistensi. Eksistensi dari apa? Eksistensi dari kehidupan yang ada di alam ini. Kalau kita lihat di bagian tengah, ya, bagian tengah, ya, kita lihat ada paling kuning, ya, ini ada 3 binatang, ya, ayam, ular, dan babi. Ketiga binatang ini melambangkan 3 kotoran batin yang ada dalam diri makhluk hidup, ya, yang masih mengalami samsara, ya, yang masih mengalami tumimba lahir. Ketiga kotoran batin ini tentu saja kalian sudah sering mendengarnya, yaitu loba, dosa, dan moha. 3 kotoran batin ini merupakan sikap batin kita yang bersifat negatif ketika kita berhadapan dengan satu objek. Ketika kita berhadapan dengan satu objek, lalu kita suka sama objek tersebut, kita melekat pada objek tersebut, ya, kita mengejar-ngejar objek tersebut, itu namanya loba. Ya. Lalu yang kedua, ketika kita berhadapan dengan satu objek, ya, sebaliknya, kita tidak suka sama objek tersebut, kita benci sama objek tersebut, kita menolak objek tersebut, maka itu namanya dosa, ya, kebencian, penolakan, ya, kemarahan, ekstrimnya. Nah, lalu yang ketiga, moha. Ketika kita berhadapan dengan satu objek, lalu kita tidak tahu menahu tentang objek tersebut, kita tidak memahami sifat, ya, sifat hakiki dari objek tersebut, maka itu disebut sebagai moha. Ya, kadang-kadang moha, ya, juga disebut sebagai kegelapan batin atau kebodohan. Kebodohan di sini tidak seyogianya jangan ditafsirkan sebagai kebodohan karena IQ-nya rendah, bukan. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya, ya, bisa dikatakan
ignorance atau apa ya? Ya, ya. Jadi ini 3 kotoran batin ya yang ada dalam diri makhluk hidup yang masih terlahir di alam samsara. Nah, kenapa pilih ayam? Kenapa pilih ular? Kenapa pilih ayam untuk melambangkan loba? Kenapa pilih ular untuk melambangkan dosa? Lalu mengapa pilih babi untuk melambangkan moha? Ayam dalam hal ini merah. Loba kadang-kadang juga secara ekstrimnya, secara kasarnya, itu bisa juga disebut sebagai raga, nafsu, ya, nafsu. Jadi konon ya, ketika seseorang sedang bernafsu gitu, katanya auranya berwarna merah, ya, katanya auranya berwarna merah, sehingga dipilihlah ayam yang berwarna merah. Kemudian sifat dari ayam ini ya konon ya, ayam ini dia makan apa saja ya, kotoran juga dia makan ya. Jadi dikatakan dia ini serakah begitu. Ya. Lalu ular. Ular sebetulnya di sini warnanya biru ya. Cuma gambarannya tidak begitu jelas. Nah, di sini ular dikatakan dia simbol dari dosa, kemarahan. Ular ini kalau diganggu sedikit saja ya dia bisa marah ya, bisa menggigit kembali kita ya. Lalu kalau babi itu moha ya, moha. Dalam hal ini sebetulnya warnanya abu-abu ya. Jadi konon ya abu-abu ya mungkin kalau bentuk ekstrimnya itu menjadi gelap ya, gelap hitam ya. Nah, jadi konon babi itu taunya hanya makan tidur ya. Jadi seolah-olah binatang yang kurang cerdas gitu. Ya. Kemudian kalian perhatikan ayam menggigit ekor ular. Lalu ular menggigit ekor babi. Babi menggigit ekor ayam. Itu menunjukkan bahwa ketiga kotoran batin ini berkaitan erat satu sama lainnya. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika muncul loba, tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan itu, maka akan muncul kemarahan. Ketika muncul kemarahan, maka dalam batin kita itu seolah-olah muncul kabut tebal. Ya, batin kita itu menjadi gelap. Muncullah moha. Ya, lalu ketika muncul moha, ya, lantas muncullah nafsu, muncullah loba. Ya, kira-kira itu hubungannya. Ya, jadi makanya ya ayam menggigit ekor ular, ular menggigit ekor babi, babi menggigit ekor ayam. Oke, nah jadi kenapa? Ini kan tadi dikatakan bahwa lingkaran ini merupakan lingkaran kehidupan. Jadi kenapa kita bisa pontang-panting di alam sansara? Kenapa kita masih mengalami tumimbal lahir yang berulang-ulang di samsara ini? Karena biang keladinya itu adalah 3 binatang ini. Maksudnya itu biang keladinya itu adalah loba, dosa, moha. 3 kotoran batin ini. Dari 3 kotoran batin ini lantas ya kita melakukan berbagai jenis karma. Ya, kita melakukan berbagai jenis perbuatan. Ya, pada dasarnya perbuatan bisa kita bagi menjadi kusala sama akusala. Dalam gambar ini, yang bersifat akusala itu warnanya hitam. Yang bersifat kusala warnanya putih. Ya, mungkin ada yang berpikir, emangnya kalau kita melakukan perbuatan baik, apakah ada juga karena loba, karena dosa, moha gitu. Bisa saja kita melakukan berbagai perbuatan baik, misalnya
kita berdana begitu, tapi tujuannya itu untuk mengejar pahala yang besar. Nah, jadi itu bisa saja. Jadi kita melakukan sejumlah perbuatan baik karena adanya loba. Ya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, warna hitam menggambarkan perbuatan jahat, lalu warna putih melambangkan perbuatan baik. Ya. Perbuatan jahat di sini warna hitam, kalian lihat ya. Makhluk-makhluk yang berada di alam hitam ini ya, yang melakukan perbuatan jahat itu telanjang, tidak memakai pakaian. Nah, mungkin juga kita sudah ketahui bahwa kalau salah satu contoh dari perbuatan yang bersifat aku salah itu adalah pelanggaran sila. Nah, kenapa seseorang melakukan pelanggaran sila? Di dalam buku komentar ya dikatakan karena tidak adanya hiri dan otapa. Karena tidak ada rasa malu dan tidak tahu ya akibat dari perbuatan jahat itu. Ya, jadi tidak takut ya. Tentang istilah hiri otapa ini ada penjelasan yang lain ya. Kalau yang secara umum di Indonesia biasanya menjelaskan hiri dan otapa. Hiri itu malu untuk berbuat jahat, otapa itu takut terhadap akibat dari perbuatan jahat. Tapi ada juga penjelasan yang lain bahwa hiri itu adalah malu sama diri sendiri. Sedangkan otapa itu malu sama orang lain. Malu sama pihak lain. Jadi misalnya gini, ketika saya ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, lantas saya berpikir, ya, saya ini kan sudah kepala gundul, saya sudah pakai jubah, wah rasanya gimana ya, hati ini nggak enak, ya, malu untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Nah, jadi refleksinya itu arahnya itu ke dalam diri, ke diri kita. Cerminnya itu ke diri sendiri. Ya, dengan posisi saya seperti ini malu melakukan hal seperti itu. Nah, itu yang namanya hiri. Lalu kalau otapa, ya, kalau misalnya saya ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu saya berpikir, saya merenungkan, kalau perbuatan saya ini diketahui orang lain, dilihat orang lain, ya, didengar oleh orang lain, malu saya. Ya. Sehingga saya segan untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang hiri itu diterjemahkan sebagai malu, lalu otapa itu segan. Ya, segan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, itu adalah penjelasan yang kedua, versi yang lain dari terjemahan hiri otapa. Versi yang kedua ini memang di Indonesia jarang disinggung, tapi di dalam buku komentar ada. Ya, saya pernah baca. Ya, oke. Ya, jadi makhluk-makhluk yang berada di bagian warna hitam itu, ya, setengah lingkaran, ya, yang berwarna hitam itu digambarkan sebagai makhluk yang telanjang. Itu menggambarkan bahwa mereka yang melakukan pelanggaran sila, mereka yang melakukan perbuatan aku salah, itu tidak mengenal hiri dan otapa. Nah, kemudian bagian putih adalah itu dilambangkan oleh 4 parisat umat Buddha, 4 kelompok umat Buddha. Dulu di masyarakat sempat kata sangga itu diterjemahkan sebagai kelompok atau kumpulan. Dan sangga itu juga digunakan untuk umat awam. Sebetulnya tidak. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan di Pitaka, kata sangga itu hanya khusus untuk kumpulan ya mereka yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Atau kalau dalam Tisarana, sangga itu artinya mereka yang sudah mencapai kesucian. Ya, mereka yang sudah mencapai kesucian memang itu juga bisa saja umat awam. Ya, tapi khusus untuk umat awam biasa yang masih putujana tidak pernah.
kata sangga itu digunakan untuk kumpulan umat awam. Kemudian istilah yang digunakan untuk kumpulan umat awam dan para biku itu namanya, istilahnya itu parisat. Kalau bahasa Indonesianya diserap menjadi parisada, ya, parisada Hindu Dharma Indonesia, ya, parisada. Jadi itu kumpulan, ya. Jadi khusus untuk di dalam agama Buddha kita mengenal ada 4 kelompok umat Buddha. Yang pertama biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Nah, jadi di sini dilambangkan ya sebagai ini, yang di atas biku, lalu yang kedua bikuni, lalu upasaka, upasika. Lalu yang kelompok yang anak kecil yang kelima itu nyelonong masuk, ya. Ya, jadi dalam hal ini ya perbuatan baik, perbuatan kusala ya disimbolkan dengan mereka yang sudah mengenal Dhamma, ya. Mereka yang sudah mengenal Dhamma yaitu para biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Nah, jadi dari ya perbuatan kusala, akusala ini lantas makhluk-makhluk hidup itu terlahir di berbagai alam, ya. Nah, alam yang paling rendah ini alam neraka. Lalu di atasnya ya itu yang paling menderita. Di atasnya alam binatang. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ini alam binatang. Lalu ini ya alam peta. Ya, peta lebih bahagia dari binatang. Lalu di atas peta alam manusia. Lalu di atas alam manusia ya yang paling bahagia itu adalah alam dewa dan alam Brahma. Ya, biasanya itu disatukan. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang alam neraka. Alam neraka itu cirinya apa? Cirinya adalah penderitaan yang bertubi-tubi. Tidak ada liburnya. Kalau kita hidup sebagai manusia, kadang masih merasa bahagia, kadang menderita, bahagia, menderita begitu. Tapi kalau di alam neraka, sama sekali tidak ada bahagianya. Yang ada itu penderitaan melulu. Ya, tidak ada bahagianya. Nah, itu ciri dari alam neraka. Alam neraka pun itu sebetulnya macam-macam. Ya, jadi ada yang digoreng dalam kuali, ya, ada yang digoreng dalam kuali, lalu ada yang ditindih oleh gunung yang besar, ya, ada yang badannya itu tertusuk-tusuk oleh jarum, ya, ada yang dipanggang di atas api, lalu ada yang dimakan oleh kelabang raksasa, namanya kelabang ya, atau kaki seribu. Apa ini? Ya. Kelabang. Ya, oke, anggap saja kelabang ya. Jadi mungkin ada yang berpikir, lah kalau dagingnya sudah habis bagaimana? Ya, kalau dagingnya sudah habis akan langsung tumbuh kembali daging kita, lalu dimakan lagi gitu, ya, digerogoti lagi. Ya, waktu digerogoti dimakan, ya sangat menderita. Lalu kalau yang ini, ya, nah ini ada satu elang raksasa, lalu dia selalu mematuk matanya, mata orang tersebut. Ya, kenapa bisa terlahir di neraka seperti itu? Karena semasa hidup itu dia suka sabung ayam, katanya begitu. Ya, suka sabung ayam. Lalu kalau ini, ya, pilih mana? Digigit anjing yang galak, yang besar, ya galak, ya mungkin anjing herder, atau manjak pohon yang penuh dengan duri. Dua-duanya tidak enak, ya, dua-duanya menderita, ya, harus pilih salah satunya, ya. Nah, kenapa bisa terlahir dalam kondisi seperti itu? Karena semasa hidup itu
suka melanggar sila yang ketiga. Ya, suka melanggar sila yang ketiga. Tentu saja jangan berpikir itu hukum karma sangat simpel ya. Jadi kalau misalnya melanggar sila ketiga pasti akan seperti ini, belum tentu juga. Ya, belum tentu. Ini hanya gambaran saja. Ya, ya, ya. Ini kira-kira gambaran tentang alam neraka. Nah, kenapa makhluk hidup itu bisa terlahir di alam neraka? Nah, dikatakan bahwa pada saat menjelang meninggal, kalau batin seseorang diliputi oleh kemarahan, oleh kebencian, ya, termasuk juga ketakutan, kecemasan. Karena takut itu termasuk varian dari kebencian, ya. Nah, jadi kalau menjelang meninggal itu batinnya itu terutama diliputi oleh kemarahan, ketakutan, kebencian, maka dikatakan akan terlahir di alam neraka. Tapi sekali lagi bahwa ini hanya gambaran secara umum. Tentu saja masih banyak varian yang berperan di dalamnya. Ya. Kemudian usia makhluk hidup yang berada di alam neraka. Ada yang hanya beberapa hari. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Yang hanya 7 hari di alam neraka. Dewi Malika, salah satunya. Ya, salah satunya Dewi Malika. Lalu yang usia yang paling panjang, ya itu yang mereka yang terlahir di neraka Awici. Itu bisa bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun. Ya. Kalau cerita tentang Dewi Malika, mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Jadi beliau itu semasa hidup ya sebagai istri dari Raja Pasenadi. Ya, betul ya, rasanya begitu. Ya. Ya, beliau sebagai istri Raja Pasenadi suka sekali melakukan perbuatan baik. Cuma sayangnya ya, namanya manusia, siapa sih yang tidak melakukan kesalahan? Jadi semasa hidup dia pernah melakukan sejumlah kesalahan. Masalahnya, waktu menjelang meninggal, dia teringat kesalahan tersebut. Sehingga batinnya itu diliputi oleh penyesalan yang dalam. Nah, dia meninggal dengan kondisi batin dengan penyesalan yang dalam seperti ini. Nah, oleh karena itu, ya, beliau terlahir di alam neraka. Tapi hanya 7 hari saja. Karena dibandingkan sama perbuatan baik dia yang lain itu, wah banyak sekali. Dibandingkan kesalahan dia yang kecil itu. Ya, jadi sehingga dia hanya terlahir di alam neraka selama 7 hari. Jadi konon setelah dia meninggal, Raja Pasenadi hari itu juga langsung datang menemui Sang Buddha. Sang Buddha dari jauh sudah tahu Raja Pasenadi datang menemui beliau untuk apa. Beliau dengan kesaktian langsung membuat Raja Pasenadi lupa menanyakan apa yang beliau datang menemui Sang Buddha, mau tanya apa begitu. Ketemu Sang Buddha, lupa dia mau tanya apa. Langsung ngobrol yang lain. Setelah itu pulang, teringat lagi. Rupanya saya mau tanya istri saya terlahir di alam mana. Tapi Sang Buddha nggak mau kasih tahu. Ya, nggak mau kasih tahu. Mungkin karena ini bahwa supaya Raja Pasenadi itu sadanya itu tidak hilang. Karena kalau beliau ya melihat istrinya semasa hidup banyak melakukan perbuatan baik, tapi ternyata setelah tanya Sang Buddha terlahir di alam neraka. Wah, ini gimana ini hukum karma? Nah, kalau Sang Buddha cerita apa? Istrinya itu melakukan kesalahan apa? Nggak enak juga diomongkan. Kalian cari sendiri ya, istrinya melakukan kesalahan apa. Ya, jadi Sang Buddha juga nggak enak menceritakan apa yang telah dilakukan oleh istrinya itu. Sehingga ya akhirnya hari kedua Sang Buddha membuat dia lupa, hari ketiga lupa lagi, 4 lupa, 5, 6, 7 lupa, hari ke-8 baru ketika datang lagi ke Sang Buddha mengatakan istri Anda saat ini ada di Tawatimsa, di alam surga,
Tawatimsa. Sang Buddha tidak bohong, ya. Sang Buddha hanya tidak cerita saja bahwa istri Anda itu sempat singgah 7 hari di alam neraka. Jadi beliau mengatakan istri Anda di Tawatimsa saat ini. Nah, itu ya kisah tentang Dewi Malika. Jadi Dewi Malika karena menjelang meninggal ya diliputi dengan penyesalan yang dalam. Jadi oleh karena itu ya di sini dikatakan mereka yang menjelang meninggal itu kalau diliputi oleh kemarahan, kebencian, ya penyesalan yang dalam, ketakutan, kecemasan akan terlahir di alam neraka. Ya, oke. Sekarang kita ke alam berikut, alam di atasnya, alam binatang. Ini rasanya bisa molor nih, ya, bisa lebih dari 45 menit, tapi nggak apa-apa, ya. Minta panitia mengampuni saya. Alam binatang pada dasarnya itu cirinya apa? Kalau neraka kan cirinya itu penderitaan yang bertubi-tubi. Alam binatang itu cirinya adalah mereka setiap saat ya mengalami ancaman terhadap hidup mereka. Tentu saja ini kembali lagi itu hanya secara umum. Tentu saja banyak pengecualiannya. Misalnya mungkin di sini cukup banyak umat yang memelihara anjing di rumahnya. Kadang-kadang ini makanan anjingnya itu lebih mahal dari makanan manusia. Hidupnya lebih enak dari manusia yang lainnya ya. Jadi itu tentu saja itu pengecualian. Tapi secara umum ya dikatakan bahwa alam binatang itu ya mengalami ancaman. Makhluk-makhluk yang ada di alam binatang mengalami ancaman terhadap hidup mereka. Misalnya ya ikan yang ada di laut ya bisa saja dipancing orang ya ditangkap makhluk yang lain ya dimangsa oleh ikan yang lebih besar ya lalu alam binatang itu dibagi menjadi 3 ya 3 binatang yang hidup di air, hidup di darat dan hidup di udara. 3 matra ya 3 matra. Nah binatang yang hidup di darat misalnya ayam ya bebek, ya, kijang bisa saja dimangsa oleh binatang yang lebih besar lainnya. Kemudian binatang yang di udara itu juga tidak luput ya dari ancaman. Tuh lihat di sini ada penembak gelap ya di sini ya. Ya. Jadi walaupun hidup di udara juga bisa saja mengalami ancaman terhadap hidup mereka. Kemudian kenapa bisa terlahir di alam binatang? Karena ya waktu menjelang meninggal batinnya itu diliputi terutama oleh moha. Ya, oleh moha. Sehingga terlahir di alam binatang. Usia binatang paling pendek ya katanya nyamuk. Nyamuk itu sekitar 2 minggu. Betul tidak? Di sini ada yang dokter hewan atau yang ahli biologi gitu, betul tidak? Ya, 2 minggu. Ya, lalu usia yang paling panjang katanya kura-kura bisa ratusan tahun. Ada yang lebih panjang dari itu, ada yang ribuan tahun. Kalau naga itu tidak termasuk alam binatang, tidak dimasukkan ke dalam alam binatang, maka ya mungkin kura-kura yang usianya paling panjang. Tapi kalau naga dimasukkan ke alam binatang, maka ya naga usianya paling panjang. Karena di kitab suci agama Buddha, kadang-kadang naga itu dimasukkan kelompok binatang juga. Selain kadang-kadang juga dimasukkan alam dewa. Ya, itu kira-kira tentang alam binatang. Sekarang alam peta, ya hantu, ya atau kadang-kadang diterjemahkan setan kelaparan. Tapi kata setan di masyarakat kadang-kadang konotasinya tidak bagus, sehingga saya cenderung tidak menggunakan istilah setan. Ya, saya lebih suka pakai hantu saja. Ya, nah ini ciri dari alam peta itu adalah
haus dan lapar. Tapi tentu saja kembali lagi ini adalah ciri secara umum. Ya, ada cukup banyak pengecualiannya. Ya, kenapa? Ya, seseorang setelah meninggal bisa terlahir di alam peta. Karena waktu menjelang meninggal, batinnya itu terutama diliputi oleh loba. Batinnya diliputi oleh kemelekatan. Jadi kalau misalnya dia melekat pada keluarganya, dia nanti setelah meninggal bisa saja akan terlahir sebagai hantu yang sering gentayangan ke rumahnya. Ya, dia melekat pada keluarganya, dia melekat pada harta kekayaannya, dia melekat pada rumahnya, rumah yang dia bangun, dia melekat pada mobilnya. Akhirnya setelah meninggal, ya sering kembali ke rumah, gentayangan di rumahnya. Ya. Atau kalau dia melekat pada jasmaninya, lalu dia dikubur misalnya, dia akan nungguin jasadnya, dia akan menunggui kuburannya. Ya, lalu kalau dikremasi, ya tentu saja dia akan sedih sekali. Ya. Nah, jadi karena seseorang ya menjelang meninggal, ya batinnya itu diliputi oleh kemelekatan. Ya, sehingga terlahir di alam peta. Usia paling pendek di alam peta itu sama seperti di neraka, ada yang hanya beberapa hari saja. Tapi ada juga yang sampai bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun. Ya, ada yang lama sekali. Ya. Kemudian jenis peta pun itu macam-macam. Ya, ada yang seperti tuyul, ya. Ada yang ini kepalanya terbang, ya, badannya masih ada, ya. Ada yang ini terendam di kolam. Lalu di dalam kolam tersebut ada belatung. Lalu belatungnya itu menggigit, menggerogoti dagingnya. Nah, itu juga menderita. Ini alam peta yang menderita. Alam peta kadang-kadang di dalam Tipitaka itu juga disebut oleh Sang Buddha sebagai yaka. Kalau di dalam Winaya Pitaka itu Sang Buddha menyebut itu sebagai yaka. Mungkin kalian pernah baca di Winaya Pitaka Jilid 1, pada suatu hari Bante Moggallana sedang bersama seorang Bante yang lain, kalau nggak salah namanya Bante Lakhana. Lalu suatu saat Bante Moggallana itu sedang jalan sama Bante Lakhana, lalu tiba-tiba dia tersenyum. Lalu Bante Lakhana yang tidak punya mata dewa, dia tanya Bante Moggallana, "Bante, kenapa Anda tersenyum?" "Oh, barusan saya lihat ada satu gumpalan daging yang terbang gitu. Itu adalah yaka. Oh, itu adalah siapa yang telah melakukan apa begitu." Sehingga dia terlahir sebagai yaka, maksudnya itu peta yang berupa gumpalan daging yang terbang. Ya, ada lagi yang rambutnya itu seperti jarum, lalu jarumnya itu naik ke atas lalu ini lagi, tancap lagi ke kepalanya. Jadi kadang-kadang itu peta itu juga menderita, ya. Jadi makanya pembagian 5 alam ini walaupun seolah itu sangat jelas, tapi kadang-kadang ada sejumlah makhluk hidup itu berada di antara seolah-olah antara peta sama neraka, ya. Ya, kemudian ada lagi peta yang bentuk badannya itu seperti ini, ya, kurus, ya, tapi kepalanya gede, ya. Ada yang sebaliknya, ya, kepalanya kecil, lehernya sempit, tapi perutnya, badannya besar, ya. Nah, ini akan mengalami kelaparan yang hebat karena ininya kapasitasnya besar, tapi yang bisa masuk itu sedikit sekali, ya, sehingga dia akan mengalami kelaparan yang hebat. Ada lagi yang seperti ini, pohon yang hangus terbakar, ya. Ini hanya berupa sejumlah gambaran dari jenis-jenis peta yang ada. Jenis peta yang ada itu variasinya banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya.
Tanya saja mereka yang indigo yang mampu melihat peta-peta begitu, ya. Ceritanya macam-macam, ya. Ya, itu tentang alam peta. Sekarang ke alam manusia. Ya. Ciri dari alam manusia adalah bahwa mereka itu harus pontang-panting untuk mencari nafkah, untuk mempertahankan hidup mereka. Tentu saja ini juga secara umum, ya. Tentu saja ada pengecualiannya. Ada pengecualian, ya. Ada yang tidak perlu kerja apa-apa sejak lahir itu sudah mewarisi harta kekayaan yang banyak sekali, bisa makan 7 turunan, jadi tidak perlu kerja apa-apa, ya. Jadi ciri dari alam manusia harus bekerja mencari nafkah, bekerja keras untuk ini. Nah, ini gambarannya harus bekerja untuk mempertahankan hidup mereka. Kemudian ciri lain dari alam ini, alam manusia, adalah kelahiran, sakit, usia tua, dan kematian. 4 proses kehidupan ini sangat jelas di dalam alam ini. Sehingga mereka-mereka yang akan menjadi Buddha itu selalu terlahir di alam ini. Sehingga Buddha-Buddha yang muncul di dunia ini selalu terlahir sebagai manusia. Tidak pernah ada yang misalnya seorang Buddha muncul di alam dewa, langsung dari dewa menjadi Buddha gitu, tidak ada. Itu semua harus terlahir sebagai alam manusia. Kenapa? Karena untuk memahami 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran Arya, itu yang paling gampang itu adalah di alam manusia. Karena 4 proses kehidupan itu sangat jelas. Ya. Oke, sekarang yang kelima, alam dewa. Alam dewa juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu alam dewa sama alam Brahma. Ya. Dewa juga macam-macam, ya. Jadi pada dasarnya kenapa bisa terlahir di alam kenapa bisa terlahir di alam manusia? Ya, di alam manusia itu yang penting bisa menjalankan sila, menjalankan sila, ada tidak melakukan pelanggaran sila yang berat, dan tidak sering-sering melakukan pelanggaran sila. Nah, itu minimal sudah akan terlahir sebagai alam manusia, ya. Tapi kalau misalnya selain tidak melanggar sila, juga kita banyak melakukan perbuatan baik, maka akan terlahir di alam dewa. Perbuatan baik di sini itu juga termasuk meditasi dan mencapai jana. Jadi bagi mereka yang mencapai jana, maka akan terlahir di alam Brahma. Kalau dewa biasa, seperti dewa Catumaharajika, dewa Yama, dewa yang ada di alam Tusita, Tawatimsa, itu dewa-dewanya itu masih punya kepala, tangan, kaki gitu. Ya. Sedangkan kalau Brahma aslinya itu ada yang hanya berupa cahaya saja aslinya, tapi karena mereka mempunyai kesaktian kalau mau menjelma menjadi manusia bisa juga, tapi aslinya itu dalam bentuk cahaya. Ada lagi yang cahaya pun tidak, hanya berupa kesadaran saja. Jadi yang berupa cahaya itu namanya rupa Brahma, yang hanya berupa kesadaran atau batin saja, itu namanya arupa Brahma. Jadi dewa pun macam-macam jenisnya, dan ada sebagian dewa punya istana, punya kahyangan, Kalau bahasa Palinya itu wimana, ada satu kitab yang namanya Wimana Watu, cerita mereka-mereka yang terlahir di alam dewa yang memiliki kahyangan. Jadi ini kira-kira 5 alam secara kasar, secara umum. Jadi karena melakukan berbagai perbuatan, baik akusala maupun kusala, sehingga makhluk-makhluk
terlahir di berbagai alam. Ya. Kemudian kalau kita telusuri lagi, ya kita mengenal apa yang disebut sebagai Paticca Samuppada. Ya, 12 mata rantai atau sebab musabab yang saling berhubungan atau saling bergantungan. Ya, jadi Kenapa makhluk-makhluk hidup itu bisa terlahir sebagai makhluk hidup? Ya, bisa mengalami tumimpal lahir yang berulang-ulang. Ya, biang keladinya karena adanya awija, ketidaktahuan. Di sini disimbolkan sebagai orang yang buta, ya, ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan ini, ya, lantas seseorang melakukan berbagai perbuatan, sangkara. Hati-hati dengan istilah sangkara ini. Sangkara ini sama seperti kata sangga. Kata sangga itu bisa diartikan macam-macam, ya. Kata sangkara juga bisa diartikan macam-macam. Misalnya dalam sangkara dalam Pancakanda itu biasanya diterjemahkan sebagai bentuk-bentuk batin, ya. Di masyarakat kadang-kadang sering diterjemahkan bentuk-bentuk pikiran. Saya cenderung tidak, ya, bentuk-bentuk batin. Jadi kalau secara abhidhamma, ya, itu adalah 50 cetasika. Cetasika kan ada 52. Nah, dua yang lainnya sanya sama wedana, ya. Jadi sisa 50-nya itu masuk dalam sangkara. Jadi sangkara dalam Pancakanda itu diterjemahkan sebagai bentuk-bentuk batin atau bentuk-bentuk mental. Lalu dalam istilah sabe sangkara anicca, ya. Nah, sangkara di sini beda lagi artinya. Jadi semua yang berkondisi tidak kekal adanya. Ya, sangkara di dalam kalimat sabe sangkara anicca itu artinya yang berkondisi. Kemudian apalagi? Sangkara yang ada di dalam Paticca Samuppada. Nah, itu artinya perbuatan. Ya, kenapa sangkara diartikan sebagai perbuatan atau aktivitas, ya, perbuatan atau aktivitas. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa sangkara dalam Pancakanda itu adalah 50 cetasika. Dari 50 cetasika itu komandonya siapa? Komandonya itu adalah cetana. Ya, bagi yang pernah belajar abhidhamma tahu bahwa komando untuk semua cetasika yang ada itu adalah cetana. Nah, cetana padahal kita tahu cetana itu berhubungan dengan karma. Jadi oleh karena itu seringkali, ya, cetana sangkara di mana yang paling menonjol adalah cetana itu juga diartikan sebagai perbuatan atau aktivitas. Jadi dari ketidaktahuan lalu melakukan berbagai perbuatan atau aktivitas. Dalam hal ini, ya, digambarkan sebagai orang yang membuat membuat tembikar bagus, tembikar jelek. Tembikar bagus itu adalah kusala kama. Lalu yang tidak bagus, tembikar yang tidak bagus itu akusala kama. Lalu, ya, setelah melakukan berbagai perbuatan, akhirnya mengalami kelahiran kembali, ya. Patisandi winyana. Seperti aslinya dalam Paticca Samuppada namanya winyana, ya, winyana. Tapi maksudnya karena winyana itu banyak macam. Ada cakku winyana, sota winyana, tapi dalam hal ini adalah patisandi winyana. Di sini digambarkan sebagai seekor monyet yang lompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Sebetulnya kesadaran manusia itu tidak seperti itu kalau menurut pandangan Theravada. Ya, karena menurut pandangan Theravada ketika seseorang meninggal itu bukan rohnya itu keluar lalu terbang lalu masuk ke tubuh yang lain. Tidak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Jadi kalau menurut pandangan Theravada di sini padam langsung muncul makhluk yang baru. Jadi tidak ada sesuatu yang terbang lalu masuk begitu. Tidak, ya. Jadi
ya mungkin sulit untuk menggambarkan secara visual yang dimasukkan dengan Patisandi Winyana itu, sehingga ya terpaksalah di sini pakai monyet yang lompat dari satu pohon ke lompat yang lainnya. Setelah munculnya kesadaran pertama dalam suatu janin, maka ya mulai muncul nama rupa. Ya, mulai muncul nama rupa. Jadi kalau suatu janin sudah mulai memiliki kehidupan, janin tersebut ya bagi yang mempelajari kedokteran ya, setelah sel telur bertemu dengan sperma lalu terbentuk sitoplas atau sigot. Lalu dari sigot kalau itu sudah mempunyai kehidupan, dia akan membelah diri ya menjadi 2 sel, menjadi 4 sel dan seterusnya. Nah, mulai pada saat itu ya memiliki batin dan jasmani, nama rupa. Di sini digambarkan sebagai manusia yang ada dalam perahu. Bukan, kalian jangan lihat ini laki sama perempuannya, tapi lihat manusia sama perahunya. Perahunya itu sebagai wadahnya. Tubuh kita itu sebagai wadah. Ya, lalu isinya itu adalah batin. Ya. Lalu setelah itu janinnya sudah semakin besar sehingga keenam indranya itu ya mulai berkembang, ya. Salayatana. Salayatana itu artinya 6 indra. 6 indra kita itu seperti jendela yang ada di satu bangunan. Indra penglihatan adalah jendela untuk melihat sesuatu yang bersifat visual. Indra pendengaran, jendela untuk menangkap sesuatu yang bersifat suara. Begitu seterusnya, ya, indra penciuman, pengecapan dan lain sebagainya. Ya, jadi indra penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, sentuhan dan indra batin. Jadi total ada 6 indra. Dari ke-6 indra ini, ya, lantas mulai melakukan kontak dengan objek-objeknya. Phassa itu artinya kontak. Nah, dalam hal ini kontak adalah digambarkan sebagai seorang pria yang kontak dengan seorang wanita, ya, di bawah sinar rembulan. Ya, kemudian dari kontak ini muncullah wedana, muncullah perasaan. Ya, di sini perasaan digambarkan sebagai manusia yang matanya tertusuk panah. Ya, tapi tentu saja ini hanya satu sisi saja, karena wedana itu bisa macam-macam, bisa bahagia, bisa menderita, bisa juga netral. Netral di sini itu adalah bahwa ketika kita tidak bisa menyatakan perasaan itu bahagia atau menderita, nah itu yang namanya netral. Sehingga di dalam Tipitaka, di dalam kitab suci, di dalam sutta, UPK atau perasaan netral itu sering juga dikatakan ya sebagai bukan bahagia pun bukan menderita. Ya. Lalu dari wedana, ya perasaan, ya muncullah tanha, muncullah nafsu keinginan. Ya, harus hati-hati ya. Tanha di sini adalah nafsu keinginan. Beda sama yang namanya canda. Canda itu keinginan. Kalau nafsu keinginan, tanha, itu sinonim dengan loba. Di dalam Abhidhamma, tanha sinonim dengan loba. Itu sifatnya akusala. Sedangkan yang namanya canda, keinginan, itu bisa kusala, bisa juga akusala. Ketika kalian mempunyai keinginan untuk memukul orang, itu sifatnya akusala. Ketika kalian mempunyai keinginan untuk datang ke wihara, ikut SPD pada malam ini, itu sifatnya kusala. Ketika kalian mempunyai keinginan untuk bermeditasi setiap hari, ya, itu sifatnya kusala. Ya, jadi harus dibedakan antara canda sama tanha. Sebetulnya masih ada satu lagi, cetana, kehendak. Nah, kehendak itu ketika kita sudah mulai melakukan suatu perbuatan, baik melalui jasmani, ucapan maupun pikiran, itu baru ada yang namanya cetana. Kalau tidak, belum, saya baru mau, saya
saya baru mempunyai keinginan untuk jalan begitu, tapi saya belum jalan, saya belum juga berpikir membayangkan saya jalan, itu belum ada cetana, belum ada cetana. Cetana hanya terjadi ketika sudah terjadi perbuatan, termasuk perbuatan melalui pikiran. Ya, nah jadi tanha, ya. Jadi tanha ini bukan hanya muncul waktu kita sedang mengalami kebahagiaan. Waktu kita sedang mengalami penderitaan pun, itu kita mempunyai nafsu keinginan, wah, semoga kelak saya bisa mengalami kebahagiaan. Nah, itu juga tanha. Ya, itu juga tanha, ya. Nah, kemudian dari tanha, ya, ke nafsu keinginan muncul kemelekatan. Oh, tanha di sini itu digambarkan sebagai orang yang di depannya itu banyak makanan, ya. Jadi dia makan dengan lahap, ya, dengan menggebu-gebu, ya. Jadi sebetulnya ketika kita sedang makan, ya, untuk melihat tanha itu paling gampang lihat ketika kita sedang makan. Ya, coba aja kalian sedang makan gitu, coba perhatikan diri kalian. Wah, waktu itu makan cepat, ya, terutama makan makanan enak gitu, itu tanhanya muncul, termasuk saya, ya. Ya, kemudian dari tanha muncul kemelekatan. Kemelekatan di sini adalah memegang erat-erat, tidak mau melepaskannya. Ya, jadi orang ini memegang buah secara erat-erat. Itu upadana. Dari kemelekatan, ya, lalu mengalami kelahiran kembali di kembali lagi menjadi janin, ya, menjadi janin, ya, lalu melakukan berbagai perbuatan, lalu menjadi janin kembali, lalu dilahirkan kembali, ya, jati, lalu mengalami usia tua dan usia tua dan kematian, ya. Nah, lalu ini proses ini berulang-ulang terus, ya, berulang-ulang terus. Nah, kemudian, ya, kalian lihat di bagian luar itu ada api, ya, dilingkupi oleh api, ya. Sang Buddha menggambarkan kehidupan di alam samsara. Kita berada di alam samsara ini seperti kita berada di suatu rumah yang terbakar, ya. Kenapa? Karena secara umum dikatakan kita mengalami penderitaan. Ya, kita mengalami penderitaan dan seyogianya kita perlu cepat-cepat keluar dari rumah yang terbakar ini. Kemudian kalian lihat, ya, ini dicengkeram oleh satu raksasa, ya, satu raksasa, ya. Raksasa ini bisa diterjemahkan sebagai Mahakala, ya, Mahakala, sang waktu, ya, sang waktu. Kemudian kalian perhatikan juga ini raksasanya ini mempunyai mahkota. Mahkotanya itu ada lima bagian, ya. Ininya puncaknya ada 5, itu melambangkan pancakanda, bahwa makhluk hidup itu maksimal mempunyai pancakanda, ya. Tapi ada juga yang hanya mempunyai 1 khanda, yaitu asanya satta. Lalu ada makhluk lagi yang hanya mempunyai panceka catu wokara. Itu waktu kalian membaca Parita Patidana, panceka catu wokara, panca eka catu, ya. Jadi pancakanda, eka khanda, sama catu khanda. Jadi ada yang hanya mempunyai 4 khanda, yaitu mereka yang tidak mempunyai jasmani, yaitu alam arupa Brahma, ya. Umumnya adalah pancakanda. Lalu, ya, bagi mereka yang sudah terbebas dari alam kehidupan, kelahiran kembali berulang-ulang, maka dikatakan, ya, setelah menapaki 8 jalan mulia, maka akan terbebas dari kelahiran yang berulang-ulang dan mencapai nibbana, ya. Sama seperti seorang Buddha. Kemudian terakhir,
ya. Kalian lihat di bawah ini ada ular, ya, ular. Ujungnya itu nggak kelihatan. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kita ini, ya, kehidupan makhluk hidup di alam semesta ini, ya, kalau ditelusuri ke dulu gitu, itu tidak ketemu awalnya. Kalau dari agama lain, itu ada yang namanya awal kehidupan. Kalau agama Buddha, tidak ada. Tidak ada. Ya. Memang ada namanya manusia pertama di bumi ini. Ada. Tapi sebetulnya sebelum manusia pertama ini, ada lagi makhluk yang, ada kan makhluk yang lain di alam semesta yang lain. Jadi kalau kita telusuri, ya, waktu sampai awal-awal kehidupan, ya sama seperti kalau misalnya di deretan angka bilangan begitu ya, deretan bilangan. Kalau misalnya saat ini adalah 0, lalu 10 tahun yang akan datang plus 10, 100 tahun yang akan datang plus 100, lalu kalau mundur ke belakang 10 tahun minus 10, lalu mundur 100 tahun minus 100, kita mundur terus, tidak ketemu ujungnya. Sehingga di dalam matematika itu disimbolkan sebagai minus tak terhingga. Nah, sama, konsep waktu dengan matematika itu sama. Jadi kalau kita telusuri, kita mundur terus, tidak ketemu ujungnya. Sehingga Sang Buddha seringkali di dalam sutta menyatakan di waktu yang tidak tahu, yang apa ya, ada istilah palinya, saya lupa. Ada yang ingat? Jadi Sang Buddha sering menyebutkan di waktu yang tidak diketahui awalnya. Ya, di waktu yang tidak diketahui awalnya gini. Ya, jadi memang ya konsep waktu di dalam agama Buddha itu tidak ada awalnya. Ya, maksudnya itu kalau kita telusuri itu mundur terus tidak ketemu ujungnya. Ya, nah itu sekilas tentang yang namanya bawa cakka. Jadi kalau misalnya kalian betul-betul memahami bahwa cakka ini, gambar ini, kalian akan memahami banyak hal yang ada di dalam agama Buddha. Kalian akan memahami ya banyak konsep-konsep penting di dalam agama Buddha. Jadi oleh karena itu pada malam ini walaupun saya tahu mungkin ada sebagian sudah berkali-kali mendengarkan penjelasan tentang gambar ini, nggak apa-apa. Pada malam ini kita mengulang kembali ya, siapa tahu ada hal-hal yang sebelumnya itu kalian belum pernah dengar. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan tentang bawa cakka ini ya, kita memiliki pemahaman lebih baik terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha. Semoga kita semakin maju dalam Dhamma, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.